Terima kasih kepada Yang Mulia Romo Deken, Ketua Provinsial SSBS. Meluluskan 28 gadis Flores berijazah SKG setelah lulus dalam ujian titipan dari SKG Makassar. Seiring dengan perubahan kebutuhan dunia kerja dan perubahan kurikulum, maka pada tahun 1951 SKG kemudian diubah namanya menjadi Sekolah Kepandaian Putri, disingkat SKP, dengan lama pendidikan 3 tahun. Lalu 3 tahun kemudian SKP yang dengan lama belajar 3 tahun berganti menjadi SKP yang lama belajar 4 tahun. Lalu berjalan beberapa tahun kemudian SKP 4 tahun diubah lagi namanya menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, disingkat SKKP, yang lama belajar 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1977 SKKP menerima siswa baru kelas 1 SMP dengan siswa campuran laki-laki dan perempuan. Itu terjadi tahun 1977. Sementara untuk kelas 2 dan kelas 3 tetap menggunakan nama SKKP dengan siswa seluruhnya perempuan. 2 tahun kemudian, yakni tahun 1979, berdasarkan surat keputusan Kakanwil Depdikbud Provinsi NTT nomor 1486 garing 1 Romawi titik 21 titik 5 garing FA titik 3 tahun 1979 tanggal 1 Februari 1979 SKKP Larantuka secara resmi diubah namanya menjadi SMPK Mater Inviolata. Dan akhirnya pada tahun 1980 SMPK Mater Inviolata berhasil mencetak angkatan pertama yang menggunakan nama SMPK Mater Inviolata. Kendati pemberian nama SMPK Mater Inviolata baru terjadi pada tanggal 1 Februari 1979, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya keberadaan SMPK Mater Inviolata itu bermula dan lahir serta berdirinya sesungguhnya berdirinya sekolah SKG. Sesungguhnya kelahiran SMPK Mater Inviolata dihitung sejak berdirinya SKG tanggal 2 Agustus tahun 1948. Hasil pentas seni anak-anak mater 3 kali, 2 kali di sekolah dan sekali di Hingga Adonara. Yang berikut sumbangan dari alumni, dan yang ketiga sumbangan dari pihak ketiga. Mudah-mudahan semua tadi ada sumbangan dari pihak ketiga. Yang berikut jenis kegiatan. Pertama, jalan santai atau jalan sehat. Pada hari akbar penuh berkat, patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan, Sang Guru sejati, yang telah mengajarkan tentang kasih dan cinta yang tanpa pamrih,
dalam mendidik, membentuk, membina, dan menuntut anak-anak bangsa di lembaga pendidikan ini. Oleh karena cinta Allah Tritunggal dan Bunda Maria, kami dan kita semua boleh sampai pada usia 75 tahun. Ini semua bisa terjadi karena berkat dukungan dari kongregasi SSPS, Ibu yang telah memulai karya besar ini melalui para suster dan para guru pendahulu, serta semua pihak, yakni gereja lokal, pemerintah, dan masyarakat seluruhnya. Pada hari berlian penuh rahmat ini pula, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menginspirasi kami untuk merayakan syukuran ini, secara khusus para suster, para alumni, para guru dan pegawai, orang tua peserta didik, dan semua pihak yang turut ambil bagian dengan caranya masing-masing dalam mendukung langkah perjuangan SMP Katolik Mater Inviolata. Kami mengaturkan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah memimpin perayaan syukuran ini dan para imam konselebran yang bersedia hadir mendoakan kami. Terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Flores Timur, biarawan-biarawati, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah memenuhi undangan kami hadir dalam perayaan syukuran ini. Kehadiran Bapak Uskup, tamu undangan, merupakan dukungan yang sangat berharga bagi perjalanan SMP Katolik Mater Inviolata ke depan. Terima kasih kepada panitia dan setiap seksi. Dan pada kesempatan ini saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah bekerja keras mulai dari persiapan sampai pada perayaan puncak hari ini. Dan pada saat ini saya meminta kita semua, mungkin kita bisa memberi aplaus yang meriah bagi anggota KOR yang pada hari ini telah menyumbangkan suara emas mereka. Mereka ini adalah para alumni, juga Bapak Ibu guru pegawai di SMP Mater. Sekali lagi Bapak Mama, para suster, para imam, kita beri aplaus yang meriah untuk mereka. Perjuangan mereka luar biasa yang walaupun dikejar dengan berbagai kegiatan-kegiatan, namun mereka tetap meluangkan waktu untuk bisa mempersiapkan suara emas mereka pada hari ini. Dan saat ini saya sedikit menginformasikan bahwa ada di sekolah kami ada 36 guru pegawai dan sampai saat ini siswa kita sekitar 345 peserta didik dan daya tampung sekolah kita semestinya bisa menampung 450-an peserta didik. Karena itu pada saat ini momen yang penuh syukur ini saya menghimbau kepada para alumni, orang tua, dan kita semua untuk membantu kami pihak sekolah mempromosikan hal-hal baik dan kualitas pendidikan di lembaga kita ini agar masih banyak anak yang memilih untuk dididik oleh kami para suster SSPS dan para guru pegawai yang luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk para guru hebat kita, mereka-mereka yang pendahulu khususnya, baik yang masih ada bersama kita di tengah saat ini, dan juga kepada mereka-mereka pendahulu yang sudah mendahului kita, dan mereka setia mendoakan kita, dan secara khusus pada hari ini. Akhirnya, semoga berkat doa Bapak Uskup, para imam, biarawan-biarawati, para suster SSPS dalam provinsi, Legotana, dan kita semua yang hadir, SMP Katolik Mater Inviolata tetap berdiri tegak
menjadi pohon pendidikan yang menghasilkan buah-buah berkualitas bagi gereja dan bangsa, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup dalam khotbah pada hari syukuran berlian hari ini. Sekian dan terima kasih. Apa yang bisa dibantu, suster? Ambilkan peralatan Merida, segera. Apa yang kamu mau lakukan, suster? Lihat sini, suster tunjukkan cara Merida. Konsentrasi ya, matamu tertuju pada tangan sustermu. Baik, suster. Oke, tepat waktunya juga. Oleh, semangat! Hei, harus tertib. Yang namanya perempuan harus tertib, tidak sembarangan. Paham? Ayo masuk ke kamar makan. Jam dinding tua terus bergetar, hari pun berganti, tak ketinggalan bulan dan tahun, ikut bergerak menuju sukses buat para gadis di saat itu. Dan kini karya tangan manis, lentiknya jemari gadis kecil membuahkan hasil pertanda konsentrasi dan fokus pribadi terarah. Kini karya misi perjuangan para suster di zaman itu tidaklah sia-sia. Kini level SKP telah diganti dengan SMPK Mater Inviolata. Murid-murid sekolah tidak saja perempuan, tetapi keberadaan putra Mater sudah bergaul. Dan kini lengkaplah dengan sebutan siswa-siswi SMPK Mater Inviolata. Selamat pagi juga, Marni. Cepat masuk ruangan dan langsung membersihkan ruangan kelasmu. Oke. Ibu Guru cantik, pagi ini Ibu Guru cantik sekali ya. Perhatikan di sini. Pentingkan pelajaran anak. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Ingat itu. Ibu Guru ada-ada saja. Masa depan saya ada di tangan Ibu sih. Perhatikan di sini. Memang betul, zaman canggih telah merobek dan meluluhkan hati yang bersih dan polos. Di tengah keseriusan para guru memberi ilmu bagi anak didik, namun di antaranya masih ada siswa yang membuat hati guru kecewa. Hai teman-teman, pandanglah aku cantik kan? Jenny, apa yang diharapkan dari pikiranmu? Kecantikanmu, kegemerlapanmu tidak membuat kamu bahagia dan sukses. Ayo belajar teman. Bodoh amat. Aduh, mari Jenny, kita berdiskusi tentang ilmu, berdiskusi tentang masa depan yang cerah. Betul sekali Angelica, di zaman teknologi ini yang dibutuhkan adalah intelektual yang kandang. Oh my God, kata-katamu Arti, kata-katamu menusuk relung hati yang paling dalam, membuat aku terperangah. Hai teman-teman. Hai. Putusan Mater dalam lomba Olimpiade Sains tidaklah sia-sia. Mereka telah memborong piala bergilir dan piala kejuaraan bermata pelajaran. Sungguh luar biasa. Acara penjemputan yang meriah dipersiapkan oleh para guru. Ani sahabatku, kini aku sadar bahwa belajar bukan sekedar mendengar pelajaran, membaca bukan sekedar membaca, tetapi harus mendengar dengan pikiran dan perasaan. Katamu betul Jenny, kini aku pun sadar. Mari kita berdiskusi bersama
berjalan bersama, belajar bersama untuk meraih mutiara indah kesuksesan. Sekolah kita sekarang sedang siap-siap merayakan pesta berlian sekolah. 75 tahun tidaklah gampang teman-teman. Tak ada gunanya kita membuang-buang waktu. Ayo kita belajar menuntut ilmu. Masa depan yang gemilang diraih hanya dengan tekun belajar. Teman-teman, jebolan materi Inviolata sudah tak terhitung jumlahnya. Dari angkatan ke angkatan memiliki keunikan dan kesuksesan. Ada yang menjadi guru, dokter, pastor, dan suster. Dan tidak kalah penting juga, ada yang menjadi bapak dan ibu dari anak-anak penerus generasi bangsa. Betul kan teman-teman? Sekian dan terima kasih. Saya atas nama teman-teman pengurus yayasan Satuan Pendidikan di bawah asuhan Yayasan Santo Gabriel, para kepala sekolah, para guru pegawai, dan peserta didik menyampaikan ucapan profisia kepada SMPK Mater Inviolata atas perayaan syukur 75 tahun ini. Kami bangga, kalian hebat dan luar biasa. Satu rentang waktu yang panjang dan dirasa luar biasa. Di awal berdirinya jumlah murid hanya 30. Sekarang berdasarkan data yang terakhir tahun pelajaran 2023 jumlah siswa SMPK Mater menjadi 393. Itu data yang terakhir, tetapi dari kepala sekolah dari saya mendengar data itu 345 dan guru pegawai 36 orang dengan gedung dan fasilitas yang bagus dan lengkap. Satu kebanggaan untuk kami. Jadi kami dari pengurus yayasan itu tidak merasa gelisah atau apa terkait materi. Jadi setiap saat atau setiap dari waktu ke waktu ada yang berbeda. Ini menandakan SMPK Mater Inviolata menghidupi contoh hidup pelindung sekolahnya Mater Inviolata. Maria terbuka secara total pada Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Imannya pada Allah utuh dan bulat. Jawabannya tidak rusak atau tidak berkurang kendati ada kesulitan. Tetap teguh dalam iman atau dalam tugas, terutama ketika berhadapan dengan tantangan atau kesulitan. Ini yang perlu diteladani generasi sekarang yang lebih dikenal sebagai generasi strawberry, generasi yang kelihatan indah dari luar namun rapuh dan mudah rusak kalau mendapat tantangan. Hal menarik yang dibuat oleh kepala sekolah dan para guru SMPK Mater Inviolata saat pandemi COVID-19 atau apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup tadi, option for the poor. Peserta didik tidak ke sekolah karena pandemi, sehingga sekolah melaksanakan pembelajaran online. Menyadari tidak semua peserta didik memiliki akses internet di rumahnya, maka kepala sekolah dan para guru mater memutuskan untuk melakukan kunjungan rumah dan membawa materi pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran di rumah peserta didik yang tidak memiliki jaringan internet. Bagi kami ini luar biasa. Suatu bentuk pengabdian total kepada Allah atau contoh konkret dari tema perayaan syukur berlian hari ini, berbakti dan bersaksi bersama Bunda Maria tentang kasih Allah di tengah dunia. Tidak dapat dipungkiri, semua ini terjadi berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu sepantasnya dari hati yang ikhlas, saya atas nama teman pengurus yayasan menyampaikan ucapan terima kasih berlimpah kepada kita semua, Bapak Uskup, Suster Provinsial,
pemimpin komunitas Balela dan para suster semuanya, pemerintah setempat yang sangat memperhatikan kebutuhan sekolah ini, orang tua, wali siswa, alumni, dan undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungan moral dan material untuk SMPK Mater Inviolata selama ini dan tentunya ke depannya. Terima kasih khusus untuk suster kepala sekolah, para guru pegawai, peserta didik yang berjuang mati-matian mempertahankan serta meningkatkan mutu pendidikan di lembaga SMPK Mater Inviolata di bidang akademik, non-akademik, dan sarana prasarana sekolah yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sekali lagi, Provisiat kita terus maju dan tetap berkaca pada Mater Inviolata, pelindung sekolah kita, tetap persisten, konsisten, kukuh, gigih, memperjuangkan eksistensi lembaga pendidikan ini walaupun menghadapi tantangan atau kesulitan. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional telah mendasari fungsi dan tujuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk serta mengangkat peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di usia yang ke-75 tahun ini, saya yakin bahwa SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka telah melaksanakan tujuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Sejak awal didirikan, para pendiri sekolah tentu memiliki tujuan yang selaras dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Selama 75 tahun, juga tentu telah banyak alumni yang lahir dari rahim ini dan berkarya di berbagai bidang kehidupan dan telah turut serta memberikan andil dalam pembangunan daerah, bangsa, dan negara. Dengan demikian, lembaga pendidikan ini telah membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Flores Timur, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari sejarah 75 tahun SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka dan para kepala sekolah, guru, alumni, dan masyarakat secara umum yang telah mengambil bagian dalam membantu lembaga pendidikan ini untuk mewujudkan tujuannya untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, 75 tahun yang panjang bagi SMPS Mater Larantuka tentu telah memberikan banyak hal bagi lembaga pendidikan ini. Namun, usaha itu tidak boleh berhenti sebagai sebuah kenangan dan memori semata. Ada langkah-langkah yang menunggu kita, tantangan yang telah menanti kita untuk kita jemput, kita jalani seturut perkembangan zaman. Pendidikan, terutama pembelajaran di lembaga formal seperti SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka,
memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan perubahan zaman yang tengah berlangsung dan akan terus berlangsung. Di era sekarang ini tentu saja tantangan yang dihadapi semakin berat, ditambah dengan derasnya arus globalisasi yang semakin hari semakin tidak bisa dibendung, membuat sekolah harus dapat menyikapi dan berperan aktif dalam menciptakan lulusan-lulusan yang mampu membanggakan sekolah dan masyarakat. Tentu hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kerja besar berbagai elemen yang ada hingga mampu mewujudkan sebuah sekolah yang tetap berkualitas, berprestasi, dan menjadi idola. Hadirin yang saya hormati, momen perayaan Pesta Berlian 75 tahun ini tentu saja bukan hanya sekedar sebuah perayaan untuk kesenangan belaka. Namun lebih dari itu, perayaan ini merupakan salah satu bentuk refleksi diri atas apa yang telah terjadi di sekolah ini dari sejak pertama didirikan hingga saat ini menjadi sebuah sekolah yang layak dibanggakan, difavoritkan. Jadikan perayaan 75 tahun ini sebagai salah satu bentuk introspeksi diri untuk mewujudkan misi, visi sekolah agar mampu menjadi salah satu lembaga yang terus diperhitungkan dalam dunia pendidikan yang semakin maju dan memiliki tantangan tersendiri. Tantangan abad 21 tentu saja ada pada 4C, yang tentu saja ini menjadi PR besar bersama kita untuk membekali siswa-siswi kita. Hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan penuh rasa syukur dan harapan, saya mengucapkan selamat dan profisiat atas 75 tahun SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang dan harapan ke depan lembaga pendidikan ini. Teruslah berkarya dalam tugas dan karya kependidikan demi Lewotana dan bangsa serta negara tercinta. Selamat merayakan Pesta Berlian 75 tahun Mater Inviolata.